Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi pemuaian zat. Mari kita mulai. Nah, di sini dapat dilihat ada susunan partikel dari ketiga wujud zat, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salah satu pembeda dari ketiga wujud zat tersebut itu adalah susunan partikelnya. Nah, partikel di sini bisa berupa atom ataupun molekul. Nah, kita mulai dari zat padat terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di sini, pada zat padat antara partikel satu dengan partikel lainnya itu sangat terikat kuat, sehingga antar partikel satu dengan partikel lainnya itu tidak memiliki celah atau jarak. Akibatnya, partikel-partikel ini akan sulit bergerak bebas. Nah, berbeda dengan zat cair, kalau kita lihat di sini antara partikel satu dengan partikel lainnya ada sedikit jarak. Akibatnya, partikel-partikel pada zat cair itu bisa sedikit lebih bergerak bebas dibandingkan dengan pada zat padat. Berbeda lagi dengan zat gas. Antara partikel satu dengan partikel lainnya, di sini jaraknya adalah sangat jauh. Cukup jika dibandingkan dengan zat cair ya, itu lebih jauh lagi. Nah, akibatnya partikel-partikel pada zat gas itu dia jauh lebih bisa bergerak dengan bebas. Nah, lalu apa yang terjadi jika ketiga zat tersebut itu diberi kalor? Nah, seperti yang kita tahu bahwa partikel-partikel penyusun setiap zat itu sifatnya dapat bergetar atau selalu bergetar dan selalu bergerak dengan bebas. Nah, adanya peningkatan suhu mengakibatkan partikel-partikel tersebut itu akan semakin cepat bergeraknya. Jadi seiring dengan peningkatan suhu, maka pergerakan partikel-partikelnya pun akan semakin cepat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan dorongan antar partikel satu dengan partikel lainnya. Nah, adanya dorongan antar partikel satu dengan partikel lainnya ini ada yang namanya tumbukan. Nah, karena ada tumbukan ini mengakibatkan jarak antara partikel-partikel satu dengan partikel yang lainnya itu akan semakin jauh, karena dia ketika sudah bertumbukan dia akan memental antar partikelnya itu. Nah, akibatnya partikel-partikel tersebut itu akan menempati ruang yang lebih besar. Nah, misal di sini zat cair ya, kita beri kalor. Nah, akibatnya kan partikel-partikel ini akan bergerak dengan lebih cepat dan akan saling bertumbukan. Ketika dia bertumbukan, misal yang ini dengan ini dia bertumbukan, maka partikel ini dia akan melenteng ke sini, sedangkan yang di sini bisa jadi melenteng ke sini. Akibatnya ruang yang dibutuhkan oleh partikel-partikel zat ini akan semakin besar. Seperti itu. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai pemuaian. Nah, pemuaian itu sendiri merupakan peristiwa perubahan ukuran sebuah zat karena peningkatan suhu akibat pemberian energi kalor. Akan tetapi, pemuaian sangat dipengaruhi oleh karakteristik zat atau benda itu sendiri. Artinya, untuk setiap zat yang berbeda, perilaku pemuaiannya pun juga berbeda. Seperti yang kita lihat di sini, untuk zat padat dia dapat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Sedangkan untuk zat cair dan zat gas itu hanya bisa mengalami pemuaian volume saja. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas satu persatu setelah ini. Nah, yang pertama adalah pemuaian panjang pada zat padat. Pemuaian panjang artinya terjadi perubahan ukuran panjang ketika suatu benda padat itu diberi sejumlah kalor. Nah, untuk pemuaian panjang pada zat padat ini berlaku pada zat padat yang berbentuk batang tipis
atau seperti kawat logam yang berdiameter kecil. Jadi seperti di sini misal ada batang logam dengan batang logam tipis dengan diameter kecil, ini dipanaskan maka akan mengalami pertambahan panjang ke arah panjangnya, sehingga benda-benda seperti ini itu dikatakan mengalami pemuaian panjang. Jadi kalau kita lihat di sini awalnya dia punya panjang L0, ketika sudah dipanaskan dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, di sini pertambahan panjangnya. Nah, kalau kita lihat kan dia bentuknya silinder seperti ini. Tentunya dia juga mempunyai luas, dan luas penampang di sini kan pastinya dia berubah. Lalu ada yang namanya volume. Volumenya juga pasti berubah kan? Nah, karena luas penampang dan volumenya itu dia sangat kecil, maka dia bisa diabaikan. Sehingga yang dihitung hanyalah pertambahan panjangnya saja. Nah, untuk perhitungan pertambahan panjang pada pemuaian panjang ini bisa menggunakan rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana delta L ini itu adalah panjang kawat akhir atau setelah dipanaskan dikurangi panjang kawat mula-mula sebelum dipanaskan. Sedangkan delta T itu adalah suhu akhir atau suhu kawat setelah dipanaskan dikurangi suhu mula-mula kawat sebelum dipanaskan. Seperti itu. Nah, selanjutnya pemuaian luas pada zat padat. Nah, bila pada zat padat yang dipanaskan itu tidak berbentuk batang tipis, melainkan berbentuk pelat atau kepingan, maka pemuaian itu tidak hanya terjadi ke arah panjangnya saja, tetapi juga ke arah lebarnya. Jadi misal di sini ada pelat atau kepingan berbentuk persegi panjang. Di sini panjangnya, di sini lebarnya. Ketika dia dipanaskan, yang mengalami perubahan atau perubahan ukuran itu tidak hanya panjangnya saja, tetapi juga luasnya, sehingga lebarnya maksud saya. Jadi tidak hanya panjangnya saja mengalami perubahan, tapi juga lebarnya, sehingga dikatakan bahwa zat yang berbentuk kepingan atau lempengan atau pelat itu dia mengalami pemuaian luas. Jadi kalau dia di sini ada contoh lain berbentuk persegi ya. Di sini persegi dia punya sisi. Nah, yang mengalami perubahan ukuran itu tidak hanya satu sisi di sini saja, tetapi sisi lainnya juga mengalami perubahan ukuran. Akibatnya yang mengalami perubahan ukuran itu bukan hanya sisinya saja, tapi luasnya. Nah, sehingga di sini pemuaian luas dapat kita rumuskan delta A atau perubahan luasnya itu adalah luas akhir setelah dipanaskan dikurangi luas mula-mula sebelum dipanaskan. Lalu A0 itu adalah luas mula-mula dikalikan beta. Beta di sini didapatkan dari 2 alfa, 2 kali koefisien muai panjang dari zat tersebut. Lalu ada yang namanya di sini delta T sama itu adalah suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Nah, yang ketiga adalah pemuaian volume. Idealnya, suatu zat padat itu tidak hanya mengalami pemuaian panjang dan pemuaian luas, tetapi juga mengalami pemuaian volume atau bisa kita sebut sebagai pemuaian ruang. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan pada dasarnya bagaimanapun bentuk suatu zat padat itu pasti selalu memiliki yang namanya dimensi ruang, yaitu ada di sini panjang, lebar,
dan tinggi. Sehingga pemuaian zat padat ketika dipanaskan adalah memuai ke segala arah atau mengalami pemuaian volume. Nah, jadi ketika di sini ada balok, zat padat berbentuk balok, kita panaskan tidak hanya satu sisi saja yang mengalami perubahan, misalnya hanya panjangnya saja atau lebarnya saja, tetapi juga ketiga-tiganya ada panjang, lebar, dan tinggi, sehingga yang mengalami perubahan secara keseluruhan itu adalah volumenya. Nah, untuk pemuaian volume atau perubahan volume di sini bisa kita hitung dengan rumus V0 kali gamma kali delta T, di mana delta V di sini adalah volume akhir atau volume setelah dipanaskan dikurangi volume mula-mula. Sedangkan gamma kita dapatkan dari 3 dikalikan koefisien muai panjang dari zat tersebut. Nah, untuk delta T sama, itu adalah suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Seperti itu. Nah, di sini dapat teman-teman lihat beberapa nilai koefisien muai panjang dari beberapa zat padat. Di mana untuk koefisien muai panjang ini dia satuannya adalah per Celsius. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Jadi di sini adalah sebagai L0 atau panjang mula-mula. Kita konversi 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah, berapakah perpanjangan panjang baja tersebut bila terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Jadi di sini sudah diketahui dalam bentuk perubahan suhu, sehingga di sini adalah delta T-nya. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang, yaitu delta L. Delta L tadi kita rumuskan adalah L0 kali alfa kali delta T. Nah, alfa di sini kita menggunakan koefisien muai panjang dari baja, karena yang kita cari adalah perubahan panjang dari baja yang dipanaskan. Bisa dilihat di tabel yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan perubahan panjang yang dialami oleh baja tersebut ketika dipanaskan adalah sebesar 5,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu contoh soal yang kedua, sekeping aluminium berbentuk persegi panjang. Jadi sekeping aluminium berbentuk persegi panjang, sehingga dari sini kita dapat memperoleh gambaran bahwa yang terjadi nantinya adalah pemuaian luas karena dia bentuknya kepingan. Mempunyai panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Sini panjangnya 40, lebarnya 30. Dipanaskan dari 40 derajat Celcius yaitu T1 sampai 140 derajat Celcius, itu untuk T2-nya. Berapakah luas keping aluminium tersebut setelah dipanaskan? Jadi yang ditanya adalah luas akhirnya. Nah, kita tahu rumus delta A itu adalah A0 kali beta kali delta T. Nah, kita harus mencari luas mula-mulanya dulu. Luas mula-mula bisa karena kita tadi kepingnya berbentuk persegi panjang, maka kita pakai rumus panjang kali lebar. Didapatkan nilai 1200 cm persegi, lalu kita konversi ke meter persegi menjadi 0,12. Nah, lalu rumus ini bisa kita jabarkan lagi, di mana beta kita jabarkan menjadi 2 alfa. Nah, alfa di sini tadi yang diketahui adalah aluminium. Jadi kita pakai
koefisien muai panjang dari aluminium, yaitu sebesar 24 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan nilainya, didapat delta A sebesar 5,76 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanyakan tadi itu adalah luas akhirnya atau luas setelah dipanaskan. Kita tahu bahwa delta A itu adalah luas akhir dikurangi luas mula-mula, sehingga kita dapat kita cari luas akhirnya itu adalah delta A ditambah dengan A0 atau perubahan luas ditambah dengan luas mula-mula, sehingga didapatkan luas akhirnya itu sebesar 1205,76 cm persegi. Seperti itu. Lalu kita masuk soal yang ketiga. Sebuah bola tembaga yang memiliki volume 50 meter kubik. Di sini volumenya adalah meter kubik, dipanaskan mencapai suhu 50 derajat Celcius. Jika pada kondisi awal bola tersebut memiliki suhu 0 derajat Celcius, berapakah perubahan volume yang dialami bola? Nah, kita tahu T1-nya itu adalah 0 derajat Celcius dan T2-nya itu adalah 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah perubahan volumenya. Untuk perubahan volume, kita pakai rumus delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, gamma di sini bisa kita jabarkan tadi ke 3 kali alfa. Nah, alfa yang dipakai di sini adalah koefisien muai panjang dari tembaga, karena di soal kita tahu yang digunakan itu adalah tembaga, sehingga didapatkan nilai perubahan volume yang dialami bola selama masa pemanasan tersebut adalah sebesar 1,275 kali 10 pangkat min 1 meter kubik. Selanjutnya adalah aplikasi pemuaian zat padat pada kehidupan kita sehari-hari. Secara mungkin tidak kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa hal yang mengaplikasikan prinsip pemuaian pada zat padat. Yang pertama adalah sambungan rel kereta api. Nah, kalau kita lihat sambungan rel kereta api itu umumnya diberi celah yang cukup untuk pemuaian. Ini saya lihat ada celah di sini antar sambungannya. Nah, ketika batang rel ini masih dalam keadaan dingin, maka celah antar batang rel ini itu adalah cukup lebar. Nah, di sini berarti dia dalam keadaan dingin ya. Namun seiring dengan peningkatan suhu rel sehingga batang rel menjadi panas, timbul pemuaian antara masing-masing batang rel, sehingga celah antar batang rel ini akan menyempit dan kadang-kadang akan menjadi sangat rapat. Jadi di sini tidak akan ada celah lagi ketika terjadi pemuaian karena suhu yang tinggi. Nah, bila di antara batang rel ini tidak diberi celah, ketika suhu tinggi atau suhu lingkungan itu sangat panas, maka masing-masing batang rel akan memuai. Akibatnya, karena tidak ada celah ruang antar batang rel, maka pemuaian batang rel ini akan mengakibatkan terjadinya lengkungan pada bagian sambungan rel kereta api. Jadi, itulah fungsi pemberian celah pada sambungan rel kereta api agar nantinya ketika suhu tinggi itu tidak terjadi atau tidak mengakibatkan batang rel kereta api ini melengkung karena pemuaian. Selanjutnya adalah pembuatan keping bimetal ya, keping bimetal. Nah, keping bimetal itu merupakan gabungan dua buah keping logam dengan koefisien pemuaian yang berbeda yang diikat atau dikeling menjadi satu. Misalnya di sini ada baja dan ada kuningan.
ya. Nah, ketika dipanaskan, keping bimetal ini akan melengkung ke arah baja. Kita lihat di sini, setelah dia dipanaskan dengan temperatur yang lebih tinggi, dia akan melengkung di sini ke arah baja, karena baja itu mempunyai koefisien pemuaian yang lebih kecil dibandingkan dengan kuningan. Nah, apabila suhunya kembali turun, maka keping ini akan kembali lurus. Nah, jadi kalau misal di sini suhunya diturunkan ya, maka kepingnya dia akan kembali lurus seperti semula, seperti itu. Nah, karena sifatnya yang unik dan aplikatif, keping bimetal itu banyak digunakan untuk keperluan teknik, seperti misalnya adalah dalam pembuatan termometer bimetal, lalu ada termostat bimetal, ada juga digunakan dalam lampu tanda belok, saklar otomatis pada setrika listrik, dan digunakan pada tanda peringatan kebakaran. Selanjutnya adalah pemasangan kabel listrik. Nah, pemasangan kabel listrik pada tiang penyangga itu umumnya dibuat atau dipasang secara kendor pada waktu suhunya rendah atau pada waktu pagi hari. Kalau kita lihat ya, kita perhatikan pada pagi hari itu kabel-kabel pada tiang listrik itu pasti dia terlihat kendor seperti ini, melengkung seperti ini. Nah, hal ini dimaksudkan agar kabel listrik itu tidak putus ketika suhunya tinggi atau ketika pada siang hari. Nah, akibat adanya pemuaian dari kabel karena adanya pemanasan. Sehingga kalau kita lihat di siang hari atau ketika suhu tinggi atau panas terik, itu pasti kabelnya itu akan berubah menjadi tegang atau menjadi lurus seperti ini, tidak melengkung seperti ketika di pagi hari. Nah, kalau dibuat kendor seperti ini, maka ketika terjadi proses pemuaian itu dia kabelnya tidak dikhawatirkan untuk putus karena adanya pemuaian itu tadi. Lalu yang keempat adalah aplikasi pada konstruksi sambungan jembatan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada sambungan jembatan atau jalan dengan jembatan itu umumnya itu ada celah kan di sini di antara ujung-ujungnya. Biasanya di ujung antara jembatan satu dengan jembatan lainnya. Di sini ada celah. Nah, hal ini juga dimaksudkan agar jembatan tersebut itu memiliki ruang yang cukup ketika terjadi pemuaian. Nah, biasanya ujung-ujung jembatan ini itu ditopang oleh roda yang dapat berputar sehingga pada saat terjadi pemuaian atau penyusutan jembatan itu dapat memuai secara bebas. Nah, selanjutnya di sini adalah pemuaian zat cair. Kita bahas pemuaian zat cair. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salah satu sifat dari zat cair itu adalah bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Jadi kalau misal dia ditempatkan di wadah gelas, dia juga berbentuk seperti gelas. Jika ditempatkan ke mangkok, dia bentuknya seperti mangkok. Lalu kalau ditempatkan di botol, dia juga bentuknya seperti botol. Nah, oleh karena inilah maka zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume, karena yang dapat diukur adalah volumenya saja. Untuk pertambahan panjangnya secara pasti kita tidak dapat mengukurnya karena bentuknya itu juga berubah-ubah. Begitupun untuk pemuaian luas, kita juga tidak dapat mengukur pertambahan luas penampangnya. Karena apa? Karena dia bentuknya juga berupa ruang, tergantung pada wadahnya, sehingga yang memungkinkan diukur itu adalah volume dari zat cair, sehingga di sini zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Nah, kalau kita lihat di dalam termometer zat cair seperti alkohol misal, ketika suhunya dia masih rendah, kita tahu bahwa dia masih di suhu titik terendah
cairannya. Nah, tapi ketika suhu tinggi, untuk mengukur suhu yang tinggi, maka kita tahu cairan dari termometer itu lama-kelamaan akan naik kan. Nah, itulah contoh aplikasi pemuaian zat cair pada kehidupan sehari-hari yang terdapat pada cairan termometer. Nah, kalau kita lihat di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, pertambahan volume yang dimaksudkan di sini adalah ketika partikel-partikel di dalam zat cair tersebut itu dia ketika dipanaskan saling bertumbukan sehingga dia membutuhkan ruang yang lebih besar atau yang lebih banyak. Sehingga di sini yang awalnya dia belum dipanaskan ruangnya adalah hanya sekitaran ini, tapi ketika dia panaskan karena adanya tumbukan terus-menerus antar partikelnya itu tadi, maka ruang yang dibutuhkan oleh partikel-partikel zat cair ini adalah semakin besar. Nah, akibatnya di sini yang awalnya segini, ini adalah volume yang pertama, dia menjadi volume yang kedua seperti ini, sehingga terjadi yang namanya perubahan volume. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah partikelnya itu tetap sama, hanya saja partikel-partikel tersebut itu membutuhkan ruang yang lebih besar akibat pertambahan suhu itu tadi ya. Nah, untuk rumus perubahan volume bisa menggunakan rumus yang sama dengan pemuaian volume pada zat padat tadi, yaitu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Bedanya gamma atau koefisien muai volume untuk zat cair itu dia sudah punya nilai tersendiri, jadi bukan dari nilai 3 kali alfa, bukan ya. Jadi untuk zat cair itu sudah punya koefisien muai volume sendiri. Nah, di sini ada beberapa nilai koefisien muai volume dari beberapa zat cair yang sering digunakan. Maaf, di sini koefisien muai volume ya. Nah, berbicara mengenai pemuaian zat cair, kita akan mengenal fenomena unik yang ada atau yang dialami oleh air. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa semakin bertambahnya suhu, semakin suhu bertambah itu adalah benda atau suatu zat itu akan memuai atau mengalami pertambahan ukuran, baik itu panjang, luas maupun volume. Untuk zat cair tadi kan volume ya. Jadi untuk pertambahan suhu maka volume zat cair tadi akan bertambah. Nah, air juga seperti itu. Air juga memuai ketika suhunya bertambah dan menyusut ketika suhunya berkurang. Tetapi hal itu tidak berlaku ketika suhu air itu antara 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Nah, kalau kita tahu di sini tadi ketika suhu bertambah dia memuai, yang artinya adalah volumenya bertambah. Kalau kita lihat di sini pada grafik perubahan suhu pada air versus volume, ketika dia suhunya 0 derajat Celcius, volumenya segini, lalu dia meningkat suhunya menjadi 4 derajat Celcius, yang terjadi apa pada air? Yang terjadi pada air adalah volumenya dia berkurang, padahal suhunya dia bertambah. Nah, peristiwa penyusutan pada air ini hanya terjadi atau terhenti ketika dia sudah mencapai suhu 4 derajat Celcius. Ketika dia sudah mencapai suhu 4 derajat Celcius dan dinaikkan kembali suhunya, yang terjadi apa? Volumenya dia kembali bertambah atau mengalami pemuaian. Nah, peristiwa unik atau keanehan pada air inilah yang disebut sebagai anomali air. Nah, kalau kita lihat di sini ada grafik massa jenis versus suhu. Nah, ketika dia tadi suhunya dia mulai dari 0 sampai 4 derajat Celcius ya di sini. Kalau kita lihat di sini massa jenis air itu adalah bertambah seiring dengan berkurangnya
volume. Jadi kan kalau dari suhu 0 sampai 4 tadi volumenya dia berkurang kan. Nah, untuk massa jenisnya dia bertambah. Kita tahu hubungan matematis dari massa jenis dengan volume itu adalah rho sama dengan M per V, di mana massa jenis itu berbanding terbalik dengan volume. Sehingga ketika volumenya dia berkurang, maka massa jenisnya akan bertambah. Nah, ketika volumenya dia bertambah, maka massa jenisnya dia yang akan berkurang. Sehingga di sini tadi setelah suhu 4 derajat Celcius itu volumenya air kan dia akan bertambah. Maka di sini rho-nya dia akan berkurang. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa pada suhu 4 derajat Celcius ya, jadi di sini pada suhu 4 derajat Celcius massa jenis air itu adalah yang paling maksimal, yaitu sebesar 1 gram per sentimeter kubik, seperti itu. Nah, manfaat anomali air ini juga sangat dirasakan di daerah yang mempunyai musim dingin. Nah, ketika musim dingin itu tiba, kita tahu bahwa suhu udara itu pasti dia akan berkurang. Suhu udara di permukaan di sini misal itu pasti akan berkurang. Nah, di sini permukaan air yang bersentuhan dengan udara itu juga akan berkurang suhunya. Nah, ketika suhu berkurang, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah volume air di permukaan ini juga akan berkurang. Ketika volume air berkurang, maka massa jenis air itu akan bertambah. Ya, tadi kan massa jenis berbanding terbalik dengan volume. Jadi ketika volume di sini, volume air di permukaan itu berkurang, maka yang terjadi adalah suhunya, massa jenisnya itu dia akan bertambah. Nah, ketika massa jenis ini dia bertambah, maka air yang ada di permukaan ini dia akan tenggelam ke bawah. Maka karena apa? Karena dia berat kan, karena massa jenisnya bertambah. Sedangkan air yang ada di dalam karena massa jenisnya dia lebih kecil, maka dia akan terbawa ke atas atau dia akan mengapung. Nah, proses ini terjadi sampai suhu air itu mencapai 4 derajat Celcius. Ingat ya, kalau air itu menyusut atau volumenya berkurang hanya sampai pada suhu 4 derajat Celcius. Karenanya air memiliki massa jenis paling tinggi itu pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, di sini tadi kan proses ini terjadi terus-menerus sampai kita tahu di sini nanti dicapai suhu yang paling bawah. Suhu air yang paling bawah di sini adalah 4 derajat Celcius dengan rho itu yang paling besar karena dia tenggelam. Dan yang di permukaan karena dia tadi bersentuhan dengan udara yang ada di luar, maka di sini suhunya akan lebih kecil. Karena suhunya di sini lebih kecil mencapai 0 derajat Celcius, maka massa jenisnya akan menjadi lebih kecil atau paling kecil, sehingga air yang ada di permukaan ini dia tidak dapat kembali lagi atau tenggelam ke bawah karena massa jenisnya sudah yang paling kecil. Nah, dari sinilah kita tahu fenomena bahwa pada daerah yang bersuhu dingin itu yang membeku lebih dulu itu adalah yang permukaannya, sedangkan yang bagian bawah airnya itu dia tidak membeku dan berada pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, dari sinilah ikan-ikan dan makhluk hidup yang berada di dasar danau atau sungai itu tetap bisa hidup meskipun pada musim dingin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemuaian pada gas. Nah, seperti halnya pada zat cair, gas itu juga mempunyai sifat di mana bentuknya itu disesuaikan dengan wadahnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang awalnya dia wadahnya botol, maka bentuknya dia seperti botol. Lalu ketika dia dipanaskan, maka partikel-partikel gas akan memuai ke dalam atau
mengembang ke dalam balonnya di sini sehingga bentuknya akan seperti balon. Nah, kalau di zat cair dan zat gas tadi kita tahu bahwa untuk pemuaian volumenya itu menggunakan rumus delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, pertanyaannya adalah apakah rumus ini juga berlaku pada zat gas? Nah, ternyata persamaan ini itu tidak berlaku untuk zat gas. Nah, hal ini dikarenakan ternyata tekanan antar atom dalam gas itu adalah sangat lemah. Bahkan gaya-gaya antar atomnya dapat dikatakan tidak ada. Nah, karena tidak ada pemisahan kesetimbangan untuk atom-atom gas, mengakibatkan gas itu tidak memiliki volume standar pada suhu tertentu, karena bentuknya yang berubah-ubah berdasarkan wadahnya itu tadi. Sehingga dari sini kita tidak dapat menentukan volume awal dari gas tersebut. Nah, karena kita tidak dapat menentukan V0-nya atau di sini kita tidak dapat menentukan V0-nya, maka tentunya kita juga tidak dapat menentukan berapa perubahan volume gas yang nantinya terjadi. Nah, volume gas dalam pemuaian zat gas ini sepenuhnya ditentukan oleh wadah kan tadi yang ditempati gas tersebut. Jadi meskipun di sini misal di dalam botol di sini awal mulanya dia volumenya 1 liter, ketika dia memuai dan menempati balon belum tentu volumenya juga sama dengan volume yang ada di dalam botol ini tadi, meskipun jumlah partikel gasnya itu sama. Nah, jadi persamaan yang berhubungan dengan gas itu adalah akan mengandung variabel volume tentunya. Nah, pada gas kita juga perlu mengetahui variabel lainnya seperti tekanan, suhu, dan juga massa dari gas tersebut. Nah, pada umumnya persamaan yang menghubungkan besaran-besaran ini disebut sebagai persamaan keadaan. Nah, persamaan keadaan ini sebenarnya cukup rumit, akan tetapi jika gas dijaga pada tekanan yang sangat rendah atau kerapatan yang sangat rendah, maka persamaan keadaan ini dapat disederhanakan dan dapat dibuktikan secara eksperimen. Nah, gas dengan kerapatan yang sangat rendah inilah yang kita kenal sebagai gas ideal. Nah, jadi untuk pemuaian gas di sini untuk perhitungannya nanti kita menggunakan prinsip dari gas ideal. Nah, untuk memudahkan dalam kita menyatakan jumlah gas dalam suatu volume tertentu itu kita bisa menggunakan jumlah mol atau bisa kita simbolkan N. Di kimia kita tahu bahwa mol sama dengan massa per massa molar, di mana massa molar ini kita dapatkan dari pertambahan nomor massa. Jadi misal massa molarnya hidrogen itu adalah sebesar 1,008 gram per mol. Nah, 1 mol itu adalah jumlah zat yang mengandung bilangan Avogadro sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, ini konsep ini sudah kita bahas di kimia dasar ya, di bab stoikiometri. Nah, sekarang kita misalkan suatu gas ideal itu diletakkan dalam wadah tabung yang volumenya dapat diubah dengan cara menggunakan piston yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah seperti ini ya. Jadi ketika dia digerakkan ke bawah volumenya akan berkurang, lalu ketika dia digerakkan ke atas otomatis volumenya akan bertambah.
Nah, kita asumsikan bahwa wadah tabung itu tidak bocor dan massa gas akan tetap. Nah, pada sistem seperti ini maka akan diperoleh tiga keadaan. Yang pertama, ketika gas dijaga pada suhu konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Yang kedua adalah ketika gas dijaga pada tekanan konstan, maka volume gas akan berbanding lurus dengan suhu gas atau berlaku hukum Charles. Dan yang ketiga adalah ketika gas dijaga pada volume konstan, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas atau kita kenal dengan hukum Gay-Lussac. Nah, sehingga dari sini berlaku persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P di sini adalah tekanan, V di sini adalah volume, N di sini adalah jumlah mol, R di sini adalah konstanta gas dengan besaran 8,314 Joule per mol Kelvin, sedangkan T di sini adalah suhu. Suhu di sini biasanya dia pakai satuan Kelvin ya. Nah, dari rumus ini juga diketahui jika volume yang dimiliki oleh 1 mol gas apapun pada tekanan atmosfer 1 atm dan pada suhu standar 273 Kelvin adalah sebesar 22,4 liter atau umumnya kita kenal sebagai dalam volume gas dalam keadaan STP ya. Nah, hukum gas ideal menyatakan bahwa volume dan suhu sejumlah gas itu tidak berubah, maka tekanannya pun dia akan konstan ya. Jadi ketika volume dan suhunya dia konstan, maka tekanannya juga akan konstan. Nah, perhatikan kaleng kola di bawah ini yang digoncangkan dan kemudian memuntahkan cairan ketika dibuka. Nah, kesalahan persepsi yang umum terjadi adalah bahwa tekanan dalam kaleng itu meningkat ketika kaleng digoncangkan. Hal ini sangat tidak sesuai karena kita tahu bahwa suhu dan volume isi kaleng itu adalah konstan, begitupun dengan tekanannya ketika dia masih disegel seperti ini. Jadi ketika botol cola ini masih disegel, itu volume dan suhu yang ada di dalam ini tidak akan berubah, begitupun dengan tekanannya juga tidak akan berubah. Nah, tapi kenapa ketika dia tutup kalengnya ini dia dibuka, maka akan tersembur keluar cairannya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa gas karbon dioksida, di sini adalah gas karbon dioksida, itu menempati ruang antara permukaan cairan dan tutup botol. Jadi di sini ada ruang cairannya, di sini yang cairan, lalu di sini ada permukaan yang dekat dengan tutup botol. Di sini bentuknya adalah gas CO2, karbon dioksida dalam bentuk gas, dan di sini adalah CO2 gas yang dia terlarut dalam air. Nah, ketika kaleng ini digoncangkan, goncangan tersebut akan memindahkan sebagian gas karbon dioksida ke dalam cairan yang akan menghasilkan gelembung-gelembung pada dinding botol atau dinding kaleng tersebut. Nah, ketika kaleng tersebut dibuka, maka yang terjadi adalah tekanan akan menurun. Jadi tekanan di dalam kaleng ini akan menurun dan menyebabkan volume gelembung akan meningkat secara tiba-tiba. Nah, jika terdapat gelembung yang menempel pada dasar kaleng, maka akan terjadi pemuaian gelembung yang sangat pesat dan menyebabkan cairan dari kaleng tersebut akan dimuntahkan keluar.
Nah, cairan dalam kaleng tidak akan muntah jika kita setelah menggoncangkan botol atau menggoncangkan kaleng itu kita menepuk-nepuk bagian bawah kaleng hingga tidak ada gelembung yang tersisa. Maka ketika kaleng dibuka, maka tidak akan ada cairan yang dimuntahkan keluar dari kaleng tersebut. Kita tahu bahwa persamaan gas ideal tadi adalah PV-NRT persamaan umumnya ya, dimana persamaan ini itu berlaku 3 keadaan, yaitu pada suhu konstan, tekanan konstan, dan volume konstan. Nah, pada suhu konstan, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, sehingga dapat dirumuskan P1V1 sama dengan P2V2. Lalu pada tekanan atau volume konstan itu volume dan suhu itu dia berbanding lurus, sehingga bisa kita rumuskan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, dari 3 keadaan ini itu persamaan gas ideal yang memenuhi ketiga hukum tersebut itu dapat dirumuskan sebagai P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Jadi untuk kasus pemuaian zat cair itu rumus yang kita gunakan adalah yang ini, P1V1 T1 sama dengan P2V2 T2 per T2 yang memenuhi 3 hukum atau 3 keadaan di atas. Nah, contoh soalnya seperti ini, 2 liter gas, jadi volume satunya adalah 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius, itu berarti T1. Nah, tekanan 1 atm dan tekanan 1 atm berarti di sini P1 dimampatkan hingga volumenya menjadi 1 liter. Jadi V2-nya 1 liter dan dipanaskan hingga suhunya menjadi 127 derajat Celcius. Maka di sini T2-nya 127 derajat Celcius. Yang ditanya adalah tekanan di ketika sudah tekanan gas setelah dipanaskan. Kita pakai rumus P1V1 T1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan tekanan akhir gas itu sebesar 2,67 atm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pemuaian zat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.